firman Tuhan saya berjudul On-Site Online Keep on Fire, saudara-saudaraku ya. Apa maksudnya On-Site Online Keep on Fire? Saudara-saudaraku, ini adalah ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh banyak gereja dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudaraku. Ibadah on-site yaitu ibadah dalam ruangan, saudaraku, di tempat ya, di dalam ruangan gereja. Walaupun ibadah online juga di ruangan, saudaraku, di kamar masing-masing atau di rumah masing-masing. Tetapi ibadah di dalam gereja, ibadah di tempat di dalam ruangan biasa disebut on-site. Dan saya lebih suka menyebut ibadah on-site daripada ibadah offline, saudaraku. Nah, ibadah offline artinya mati, saudaraku ya. Tetapi ibadah itu harus on, harus nyala, saudara-saudaraku. Jadi ibadah on-site dan kemudian ibadah online, saudaraku. Ini adalah ibadah yang boleh dikatakan baru bagi sebagian kita, saudara-saudaraku ya. Walaupun ada banyak gereja yang jauh sebelum COVID-19 ini ada, mereka sudah ada pelayanan online service. Mereka sudah ada ibadah streaming, saudaraku. Mereka sudah maju dalam hal ini. Sehingga pada saat COVID-19 terjadi, saudaraku, mereka tidak kaget. Tetapi mereka bahkan maju beberapa langkah ke depan ya. Kita lihat mungkin GMS, GPCC, saudaraku, dan juga GBI. Mereka sudah melangkah jauh ke depan. Nah, saudara-saudaraku, tetapi ada banyak gereja yang karena COVID-19 ini mau tak mau belajar, saudara-saudaraku ya. Dengan peralatan yang terbatas, akhirnya mereka dipaksa untuk melakukan pelayanan online ini, saudara-saudaraku. Termasuk gereja kita, saudaraku. Karena itu harap dimaklumi, pada saat kita memulai pelayanan online ini, ada banyak kendala-kendala yang terjadi. Jangan bandingkan dengan gereja-gereja yang sudah pengalaman dalam hal ini, saudaraku. Ada banyak kendala, jaringan yang terkadang terputus, suaranya hilang, dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi ini adalah bagian kita untuk melengkapi, memberkati jemaat, baik ibadah on-site maupun ibadah online. Nah, saudara-saudaraku, ada juga gereja yang benar-benar tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa beradaptasi, sehingga saudaraku, gereja mereka benar-benar offline, saudaraku. Benar-benar tutup, saudaraku. Tidak ada ibadah sama sekali. Online tidak ada, ibadah onsite pun tidak ada. Kita bersyukur, saudaraku, dua pelayan ini, onsite dan online, kita laksanakan selama pandemi COVID-19. Tujuannya, saudaraku, adalah kita terus menyala bagi Tuhan. Keep on fire, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita lemah karena COVID-19 ini. Apapun kita laksanakan, saudara-saudaraku, tujuannya agar kita terus bernyala bagi Tuhan. Nah, saudaraku, jika ada pertanyaan ibadah on-site atau ibadah online, manakah yang terbaik, saudara-saudaraku ya? Ada orang yang tentunya lebih cocok dengan ibadah on-site, saudaraku. Sudah bertahun-tahun, sejak kecil, sejak lama, saudaraku, sehingga pada saat mereka mengikuti ibadah online, mereka tidak bisa menyelesaikan diri atau tidak cocok, saudara-saudaraku ya. Bahkan ada salah satu saudara kita ditanya gimana dengan ibadah online. Wah, tidak cocok, tidak konsentrasi pada saat ibadah online. Ada WhatsApp masuk, ada panggilan telepon masuk sehingga buyar, saudara-saudaraku ya. Jadi ada banyak orang yang cocok dengan ibadah onsite, saudara-saudaraku. Tetapi ada juga yang cocok dengan ibadah online. Saudara, biasanya anak-anak kaum milenial, saudaraku, yang terbiasa dengan gadget, yang terbiasa dengan online, saudaraku. Selama ini ibadah normal aja mereka online, sambil online. Apalagi dengan situasi sekarang, mereka lebih cocok dengan online. Jadi kalau ditanya, saudaraku, manakah yang terbaik? Kembali kepada setiap kita. Ada orang yang karena ada ibadah online bisa menyesuaikan waktu. Pulang bekerja, saudaraku, yang tadinya tidak bisa pergi ke gereja karena waktu pekerjaannya terhalang sehingga mereka tidak bisa pergi ke gereja. Tetapi dengan adanya ibadah online, saudaraku, mereka dapat pulang ke rumah dan mereka dapat mengulangi ibadah yang tadi pagi dilaksanakan. Jadi saudara-saudaraku, kembali kepada setiap kita. Saudara-saudaraku, manakah yang terbaik tergantung kepada setiap kita, pilihan kepada setiap kita. Tetapi tujuan utamanya adalah kita terus bernyala bagi Tuhan. Jangan kita lemah, jangan kita mundur, jangan kita off fire, tetapi kita harus on fire, saudara-saudaraku. Karena itu pada pagi hari ini, saudaraku, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Makna dari ibadah agar kita tahu menerapkan dalam kehidupan setiap kita. Agar kita tahu dapat beribadah dengan yang benar. Dengan online ataupun on-site, saudara-saudaraku. Jika kita tidak memahami makna ibadah sesungguhnya, seringkali ibadah kita sia-sia, saudaraku. Seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi saya mau katakan, saudaraku,
Ibadah online pun saudaraku, jika kita menerapkan, jika kita memahami makna dari ibadah, jika kita sungguh-sungguh saudaraku, kita juga dapat merasakan hadirat Tuhan. Nah saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita membuka dari Yosua pasal 28. Ya, Yosua pasal 28 ini adalah sebuah ayat firman Tuhan yang menunjukkan tantangan dari pemimpin besar umat Israel yaitu Yosua untuk orang Israel mengadakan perjanjian. Pembaharuan perjanjian. Saudaraku, Yosua adalah pemimpin umat Israel yang memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian dan merebut semua daerah-daerah yang sudah Tuhan berikan, Tuhan janjikan pada setiap mereka. Dan pada saat ini saudaraku di ayat ini adalah tantangan, boleh dikatakan altar call saudaraku dari Yosua kepada para pemimpin-pemimpin umat Israel pada saat itu. Dan saya akan membacakan untuk kita semua saudaraku. Yosua pasal 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah Yosua menyampaikan berbagai-bagai alasan betapa pentingnya ibadah, betapa pentingnya mereka beribadah kepada Tuhan. Kemudian di ayat 14 di sini dikatakan Yosua menantang mereka, pilihlah pada saat ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kemudian di ayat 16 saudaraku adalah jawaban dari orang Israel tersebut saudaraku, yang diwakili oleh para pemimpin. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Karena di ayat selanjutnya saudara dapat lihat, karena bla 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 saudaraku. Orang Israel sudah menyaksikan anugerah Tuhan, sudah menyaksikan mujizat Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Israel, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan karena itu saudaraku, generasi di bawah Yosua, generasi yang ditantang oleh Yosua pada saat itu, mereka katakan jauhlah daripada kami untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Dan memang mereka membuktikan saudaraku, tetapi generasi di bawahnya yang akhirnya mundur dan berubah setia daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, saya tidak mengeksposisi ayat-ayat ini untuk menemukan kebenaran-kebenaran, tetapi melalui ayat ini, saya mau berangkat saudaraku, untuk menantang setiap kita juga, kepada siapa kita akan beribadah. Di zaman pandemi COVID-19 ini, ada dua pilihan yang dapat kita lakukan, beribadah atau tidak beribadah. Bukan soal on-site atau online, saudara-saudaraku. Bukan soal di gereja atau di rumah, saudaraku. Itu tergantung pilihan kita seperti saya katakan tadi. Tetapi apakah kita beribadah atau tidak beribadah? Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini menentukan kerohanian kita agar terus bernyala bagi Tuhan. Ada dua hal yang perlu di masa COVID-19 ini. Imun dan iman, saudaraku. Imun untuk kesehatan tubuh kita makan vitamin dan lain sebagainya, tidur cukup dan lain sebagainya. Tetapi juga diperlukan iman. Jangan sampai kita sehat secara jasmani, tetapi kita lemah, kurus, sakit-sakitan, miskin secara rohani, saudaraku. Karena itu saudaraku, saya mau katakan, seperti tantangan dari Yosua kepada orang Israel. Pilihlah pada saat ini, beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada berhala. Dan saat ini saudara-saudaraku, tantangan juga pada setiap kita. Apakah kita mau terus beribadah kepada Tuhan? Atau saudaraku, kita tidak beribadah sama sekali. Jangan sampai saudaraku, kita mengalami kemunduran. Coba saudaraku kita lihat sebentar. Ibadah di dalam Alkitab saudaraku sama seperti pada saat ini juga ya. Ibadah di dalam Alkitab, ibadah bersama dan ibadah pribadi. Ibadah bersama, ibadah lebih banyak orang.
dan ibadah pribadi ya saudaraku, doa pribadi dan lain sebagainya, itu juga ada di dalam Alkitab. Tentunya kita meneladani atau mencontoh dari Alkitab. Nah saudara-saudaraku, tetapi ada juga ibadah bersama karena situasi, kondisi, karena keadaan, terjadilah dua ibadah ini saudaraku. Ibadah normal dan ibadah tidak normal. Ibadah normal adalah keadaan yang aman, keadaan yang memungkinkan orang Israel, saudaraku, berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Tetapi ada juga ibadah yang tidak normal karena situasi, kondisi, karena keadaan-keadaan tidak memungkinkan orang dalam jumlah banyak berkumpul untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Salah satu contoh saudaraku, waktu umat Israel di dalam pembuangan, ya saudaraku ya, mereka tidak bisa ibadah secara normal. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka harus beribadah dengan sembunyi-sembunyi. Para murid, saudaraku juga demikian. Saudara-saudaraku, pada saat Yesus, mereka tahu bahwa Yesus mati dan mereka mengalami keadaan yang situasi yang membuat mereka menyerah, frustasi saudaraku. Ada yang tidak beribadah sama sekali atau ada yang ibadah sembunyi-sembunyi karena takut saudara-saudaraku. Di Cina juga demikian saudaraku. Kesaksian-kesaksian orang di sana saudaraku, mereka tidak bisa beribadah secara normal seperti kita pada saat ini. Mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi yang disebut dengan ibadah bawah tanah saudara-saudara. Mereka ibadah di luar kota, di hutan saudara-saudaraku. Tidak nyaman seperti kita. Tetapi ada yang menyaksikan orang Indonesia yang ke sana saudaraku. Ibadah mereka dipenuhi hadirat Tuhan. Seperti yang belum pernah dirasakan pada saat saya ada di Indonesia. Saudara-saudaraku, walaupun ibadah tidak normal, tetapi hadirat Tuhan begitu luar biasa terjadi. Saudaraku, pada saat ini juga kita mengalami hal yang sama. Ada ibadah normal, mungkin belum boleh dikatakan normal, terlalu normal. Walaupun sudah new normal, belum terlalu normal. Tetapi yang ada adalah ibadah tidak normal. Ibadah di rumah-rumah. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak menghormati ibadah online. Bahkan saya katakan di sini bahwa gereja kita perlu lebih menekuni saudaraku ibadah online. Online service perlu kita laksanakan. Dengan adanya COVID-19 kita perlu belajar. Ada seorang ahli berkata saudaraku, pelayanan digitalisasi yang harusnya dicapai 5 tahun oleh gereja. Karena COVID-19 dicapai dalam tempo beberapa bulan saudara. Karena terpaksa saudara. Nah saudara-saudaraku, bukan saya tidak menghormati ibadah online, tetapi saudaraku boleh kita katakan ibadah online termasuk ibadah yang tidak normal saudara. Kita rindukan suatu saat nanti saudaraku kita kembali berkumpul bersama-sama. Memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ruangan, di tempat ini saudara-saudaraku. Sehingga ya, pada saat itu bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah onsite pada saat ini, dan juga saudara-saudara nanti yang akan berkumpul, saudaraku, kita akan merasakan betapa ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sehingga saudaraku, kalau pada saat ibadah kita tertidur, berarti kita melewati kesempatan yang berharga itu saudaraku. Kalau tidur mendingan di rumah saudaraku ya. Karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, sesuatu yang luar biasa, yang di masa COVID-19 ini saudaraku adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sangat mahal harganya untuk kita pergi. Karena saudaraku situasi dan kondisi yang terjadi yang tidak memungkinkan untuk hal itu. Karena itu saudaraku, mari kita lihat terus saudaraku. Pengertian dari ibadah. Ibadah dalam bahasa asli Ibrani maupun Yunani, avodah dan latreia. Saudaraku, ditujukan, sebenarnya maknanya ditujukan untuk menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Saudaraku, makna dari ibadah ini berangkat dari sini. Seorang budak atau seorang hamba upahan kepada tuannya, saudaraku. Sebuah pekerjaan, sebuah tindakan, pelayanan atau penyembahan yang dilakukan seorang budak kepada tuannya. Karena itu saudaraku di sini dipakai dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Kita adalah umat ciptaan, kita adalah hamba, kita adalah budak datang kepada Tuhan sebagai Tuhan, sebagai majikan, sebagai raja kita. Karena itu saudaraku penting kita menyadari dalam ibadah sikap saudaraku, sikap hormat, sikap kagum, sikap takjub kepada Tuhan. Bukan sembarangan, saudaraku. Bukan semau gue, saudaraku. Sekali lagi saya tidak katakan di mana tempat kita beribadah.
atau bahkan pakaian. Mungkin itu mungkin nomor kesekian. Tetapi sikap yang terpenting, saudaraku. Sikap kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan, bahwa kita adalah hamba, bahwa kita adalah budak di hadapan Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu mulia, saudaraku. Tetapi terkadang, saudaraku, kita tidak menyadari. Terkadang kita datang dalam sebuah ibadah dengan sikap yang biasa-biasa saja, saudara. Dengan sikap bukan datang kepada Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita datang ke rumah Presiden Jokowi, saudaraku, ini adalah satu kesempatan luar biasa kalau kita ada yang diundang ke rumah istana Presiden Jokowi, saudaraku ya. Saya yakin, saudaraku. Saya yakin kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, saudaraku ya. Mungkin kita, kalau saya diundang ke sana, saudaraku, saya akan pakai jas, saudaraku ya, atau pakai batik. Pakai batik yang terbaik, karena Pak Jokowi suka pakai batik ya. Saya pun buka pakai batik. Bila perlu pakai baju putih yang gaya Pak Jokowi, saudara, baju putih dan dilipat, saudaraku ya. Pokoknya mirip-mirip Pak Jokowi lah, saudaraku ya. Sehingga pada saat datang, woi, saudara-saudaraku, saya merasa seperti disambut oleh Pak Jokowi. Saya akan mempersiapkan sebaik-baiknya, saudaraku. Saya percaya kita juga demikian. Datang kepada Presiden Indonesia, atau mungkin kalau anak-anak muda, saudaraku, akan dipertemukan dengan bintang-bintang idolanya, saudaraku. Bintang-bintang Korea, saudaraku, anak muda sekarang. Kalau dipertemukan dengan siapa namanya, saudaraku, saya tidak hafal. Bintang-bintang Korea, mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya, saudaraku. Bila perlu, saudaraku, ya, kalau rambutnya sudah dicatok-catok beberapa kali lagi, saudaraku, biar tambah keren, saudaraku. Make up tebal-tebal, saudaraku. Untuk apa? Untuk bertemu dengan idola. Saudaraku, kita bertemu dengan Tuhan dalam sebuah ibadah. Seperti seorang hamba kepada Tuhannya. Tapi seringkali, saudaraku, kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya, saudara. Seringkali, saudaraku, ibadah bagi kita hanya sebuah rutinitas. Yang penting ibadah, udah. Setor muka, sudah. Yang penting ibadah lah, nanti dihukum Tuhan. Kalau nggak ibadah, enggak juga, saudara-saudaraku ya. Itu adalah pilihan kepada setiap kita, kehendak bebas diberikan Tuhan kepada setiap kita. Tetapi kalau kita ibadah, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dengan sikap yang benar, kita tidak akan memperoleh manfaatnya. Menurut Horton Davis berkata, ibadah adalah respon sukacita orang Kristen terhadap kasih Allah yang kudus dan menembus di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah menembus dosa kita, saudara-saudaraku, respon sukacita itu adalah pada saat kita datang dalam ibadah. Karena itu, saudara-saudaraku, kalau kita datang dalam ibadah enggak sukacita, saudara-saudaraku, berarti ada yang salah, saudara. Kita harus bereskan, ada yang salah, saudaraku. Harusnya sukacita, saudaraku. Karena kita bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kemudian, saudaraku, ibadah adalah suatu perjumpaan pribadi dengan Allah dengan cara menyanyi, mengagungkan, memuliakan Dia karena pribadinya dan perbuatannya. Oleh Robert E. Weber, seorang pakar atau seorang ahli sejarah ibadah. Dia menyelidiki ibadah dari sejak Adam dan Hawa sampai kitab Wahyu, saudaraku. Inilah pakarnya, hari sejarahnya. Katakan, saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan karena pribadinya dan perbuatannya. Karena itu, saudaraku, kita harus sadar pribadi Tuhan seperti apa, perbuatannya seperti apa. Itu sebabnya Yosua tadi katakan, karena begini, kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan dijawab oleh orang Israel, kami tetap beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah memberkati kami. Jadi, saudaraku, fokusnya kepada pribadi Tuhan dan perbuatan Tuhan. Inti dari ibadah adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, ibadah online, onsite, di mana saja kita berada, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Amin, saudara-saudaraku. Jadi pada saat ini, kalau minggu depan, saya ibadah online sajalah. Toh dibebaskan sekarang, untuk saat ini dibebaskan, silakan, saudara-saudaraku. Tetapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan sebuah HP, enggak apa-apa, saudara-saudaraku ya. Mungkin kita tidak berpakaian seperti lengkap seperti ibadah pada saat di sini, saudara-saudaraku, karena norak juga kalau kita pakai jas,
pakaian lengkap, saudaraku, pakaian ibadah gereja, padahal kita di kamar, saudara. Nggak cocok juga, saudaraku ya. Jadi biasa saja. Tetapi saudaraku, yang terpenting adalah sikap kita. Dan sikap kita itu akan memungkinkan kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada, di kamarmu, di rumahmu, kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebaliknya, saudaraku, jikalau sikap kita tidak benar, di gereja sekalipun, saudaraku, kita tidak akan merasakan apa-apa, saudara. Nah, saudara-saudaraku, kita lihat terakhir. Ada tingkat manifestasi hadirat Tuhan. Jadi kita tahu, saudaraku, apa yang kita kejar, apa yang kita tuju, apa yang kita rindukan. Yang pertama, saudaraku, manifestasi umum, yaitu Allah hadir di mana-mana. Ini terjadi di mana saja, saudaraku. Bahkan di tempat orang yang tidak percaya, Allah hadir di sana. Karena dia adalah omnipresent. Salah satu sifat dari Allah, Allah maha hadir. Tetapi ada, saudaraku, manifestasi secara khusus, saudara-saudaraku, yaitu dari Matius 18 ayat yang ke-20, saudaraku, di sana dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir. Saudaraku, ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah kepada setiap orang percaya, di mana kita berkumpul 2-3 orang, Allah akan hadir. Amin, saudara-saudaraku. Ini bukan umum, ini bukan untuk semua orang, tetapi spesial kepada orang yang percaya, manifestasi khusus. Tetapi ada tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tertinggi, saudaraku. Nah, ini yang kita rindukan, ini yang kita inginkan, ini yang kita perlukan. Walaupun kita berada di rumah, ibadah secara online, tidak tertutup kemungkinan kita mengalami bukan hanya manifestasi khusus, tetapi juga manifestasi yang istimewa, saudaraku. Manifestasi yang istimewa, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Kita melihat dalam 2 Taroik 5 ayat 13-14. Ini adalah penutup kebenaran firman Tuhan. Pada pagi siang hari ini, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara-saudaraku, ini adalah manifestasi yang istimewa. Yang tidak setiap saat kita rasakan, saudaraku. Yang tidak setiap saat terjadi. Dan ini kita rindukan untuk terjadi, saudaraku. Ini adalah sebuah manifestasi yang istimewa. Kembali, saudara-saudaraku, ini semua terjadi tergantung sikap hati kita, saudaraku, dalam melaksanakan ibadah. Tidak terpenting, saudara-saudaraku, onsite ataupun online. Tidak terpenting di gereja atau di rumah, saudara-saudaraku. Ini karena memang masanya pandemi COVID-19. Dulu sebelum pandemi enggak seperti ini, saudara-saudara. Kata-kata saya berharap semua jemaat Tuhan ke gereja, terus ke gereja. Kok enggak ke gereja? Tetapi saat ini, saudaraku, karena situasi dan kondisi, silakan beribadah di rumah. Tetapi miliki sikap ibadah yang benar. Sikap hati datang kepada Tuhan. Kerinduan untuk merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya manifestasi secara umum, tetapi kita naik kepada satu tingkat lebih tinggi, manifestasi secara khusus. 2-3 orang berkumpul, saudaraku, bapak dan anak berkumpul, suami dan istri, saudaraku, bahkan sendiri, kita merasakan hadirat Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang yang percaya, saudaraku. Bahkan lebih lagi, kita rindukan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yaitu kemuliaan Tuhan turun. Di mana pada saat kemuliaan Tuhan turun, saudara-saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berlutut di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, saudara. Pada tingkatan yang kedua, saudaraku, hadirat Tuhan turun. Para penyanyi semakin jago nyanyinya, saudara. Para pengkhotbah semakin jago khotbahnya. Para pemusik semakin ahli main musik, saudaraku. Hadirat Tuhan turun, saudaraku. Kita diurapi,
Tetapi tingkatan yang ketiga, kita tidak dapat berbuat apa selain memuliakan Tuhan, saudara. Para pemain musik mungkin sudah tertunduk menangis, saudaraku. Kalaupun tangannya bergerak, itu sudah tangan Tuhan yang menggerakkan, saudara. Saudaraku, kita rindukan. Amin, saudara-saudaraku. Miliki sikap ibadah yang benar. On-site ataupun online, miliki sikap ibadah yang benar. Sehingga saudaraku kita terus bernyala bagi Tuhan. Kita terus on, tidak off, saudara-saudaraku. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudaraku.